Pemirsa, juru bicara mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala membantah pernyataan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam soal tudingan Yusuf Kala tidak pernah menjadi pengurus Golkar yang merupakan syarat untuk menjadi Ketua Umum. Ridwan Hisyam disebut telah melakukan pembohongan publik. Mundurnya Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar memunculkan sejumlah polemik dan spekulasi. Salah satunya soal syarat bagi seseorang untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam mengatakan Ketua Umum Partai Golkar bisa saja bukan merupakan pengurus partai, asalkan mendapat persetujuan dari Presiden. Ridwan mencontohkan saat Yusuf Kala menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ini pimpinan Munas Partai Golkar pada waktu Pak JK terpilih jadi Ketua Umum. Dari 5 orang, ketuanya Pak Gaufur almarhum, 4 sudah mati, tinggal saya yang hidup ini sekarang. Karena waktu itu saya termuda, pimpinan Munas itu. Pak JK ini kapan jadi pengurus Partai Golkar? Kapan pengurus Golkar? Tidak ada. Terpilih, kenapa? Ya bisik-bisik. Pak SBY menginginkan Pak JK. Namun pernyataan dari Ridwan Hisyam tersebut dibantah keras oleh juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dan menyebut pernyataan Ridwan tersebut sebagai pembohongan publik. Menurut Hussein, sejarah Partai Golkar mencatat Yusuf Kala telah menjadi pengurus Partai Golkar seperti Ketua Kepemudaan Sekber Golkar hingga Dewan Pertimbangan Golkar Sulawesi Selatan. Jadi saya ingin mengklarifikasi sebagai juru bicara Bapak Yusuf Kala soal penjelasan Bapak Ridwan Hisyam di Metro TV beberapa hari lalu yang mengatakan bahwa ketika maju sebagai calon Ketua Umum Golkar pada Munas 2005 kalau tidak salah, beliau bukan kader Golkar. Ini tidak benar. Jadi pernyataan Ridwan Hisyam ini adalah kebohongan publik. Karena beliau adalah real sebagai seorang pengurus, ya, dalam kapasitas secara historis pernah menduduki Ketua Kepemudaan Sekber Golkar. Kemudian dalam perjalanan partai ini juga pernah menjadi pengurus khususnya bidang Dewan Pertimbangan Golkar Sulawesi Selatan atau setingkat di bawah pengurus pusat. Nah, dan dengan bekal pengalamannya ditambah dengan kebutuhan administrasi seperti itu, beliau kemudian maju sebagai calon. Berdasarkan ADART Partai Golkar, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Ketua Umum Partai Beringin tersebut. 2 syarat utama adalah pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan atau menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Selain itu, calon Ketua Umum juga harus aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.